Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Suci dalam webinar seri populer CCIT FTUI. Ada yang kangen sama acara kita yang satu ini? Pastinya dong ya, karena di sini biasanya kita mengulas topik-topik menarik seputar psikologi, HRD, motivasi, sampai dunia teknologi ya. Nah, sahabat CCIT, hari ini kita sudah mengundang seorang psikolog klinis yang cantik dan tentu bagi kalian yang sudah sering join di webinar CCIT sudah mengenal beliau, yaitu Ibu Amelia Fitri, SPSI, MPSI, seorang psikolog klinis. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Saya sehat dan bahagia, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga sahabat CCI ini juga sehat dan bahagia ya. Iya, amin, amin. Baik, webinar kita hari ini bertema kuliah tidak sesuai passion, yes or no. Nah, sebetulnya nih Bu, saya tuh juga terinspirasi dari pengalaman saya dulu ya. Jadi jujur li saya nih bukan sendiri yang merasakannya, tapi teman-teman yang di sekeliling saya ini Bu. Jadi mereka itu sering banget curhat seputar isu salah jurusan gitu loh. Ada curhatan yang rasanya aku tuh nggak cocok deh kuliah ini. Aku tuh pengen dong kuliahnya sebenarnya di bidang IT, tapi orang tuaku tuh pengennya aku di ekonomi. Nah, kalau udah dengerin kayak gitu nih Bu, saya tuh nggak bisa ngasih solusi apapun ya, karena saya nggak merasakan ada di posisi mereka. Mungkin kalau saya ada di posisi mereka, saya juga akan stres ya Bu ya, males belajar atau bahkan menggebu-gebu mengejar impian saya di tempat lain nih. Nah, tapi kalau kembali saya bercermin pada usia di saat itu, pastinya banyak hal nih yang bikin galau. Tentunya masuk ke satu bidang studi itu kadang nggak semudah kita memimpikannya ya, ada tes dan segala macam. Nah, di sini di webinar hari ini, sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa webinar ini tidak bertujuan mengarahkan sahabat CCIT kepada tindakan tertentu, namun lebih kepada bagaimana cara mengatasi mental kita yang sedang berada dalam kondisi galau tersebut. Nah, bisa jadi itu kamu atau teman-teman kamu nantinya ya. Baik, sebelum kita simak webinar hari ini, izinkan saya mengingatkan para peserta untuk yang pertama mematikan fitur audionya agar kita fokus pada webinar kita hari ini. Yang kedua, jika ada pertanyaan di luar materi kita hari ini, silakan chat ke saya atau ke admin webinar kita hari ini. Dan yang ketiga, sesi pertanyaan akan dibuka setelah pemaparan dari Ibu Lia. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, silakan digelar materinya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul atas perkenalan dan disclaimer-nya ya. Kembali memang kita hari ini tidak mengarahkan teman-teman atau sahabat CCIT untuk oh berarti aku harus ini, aku harus itu. Tidak sih, tapi lebih gimana sih ketika saya merasa seperti ini, ketika saya merasa passion saya tidak menentu gitu ya, ketika kita merasa ini passion saya kayaknya lagi hilang nih, gimana ya, apa yang harus saya lakukan ya, jadi lebih ke situ ya sahabat CCIT ya. Mungkin saya perkenalkan diri sedikit ya, menambahkan dari yang disampaikan oleh Ibu Nurul. Sebagai psikolog klinis, saya praktek di salah satu rumah sakit swasta di Bilangan Kuningan, dan juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta ya, dan alhamdulillah sudah beberapa kali dipercaya untuk berbagi pengetahuan nih dengan sahabat CCIT. Semoga bermanfaat untuk saya. Baik, saya akan share materi. Karena saya mohon izin tidak tampilkan video supaya penerimaan sinyal di saya bagus gitu ya. Sebentar, saya coba share materinya. Oke. Baik, boleh dibantu apakah sudah terlihat Mbak Nurul? Iya, aman Bu, clear. Clear ya, yes. Aman ya.
Baik, sahabat Sisi IT, yuk kita hari ini sama-sama diskusi. Gimana sih kalau kuliah kita nih nggak sesuai passion ya? Karena seringkali alasan kita mengambil suatu jurusan itu penuh dengan pertimbangan, dan pertimbangannya itu nggak semata-mata pertimbangan kita saja, tapi juga pertimbangan keluarga, pertimbangan orang-orang terdekat gitu ya. Sehingga mungkin dalam pemilihan-pemilihan membuat kita di tengah jalan tuh merasa kok gini ya, kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan di depan ya, gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita merasa, aduh, kok sepertinya passion saya dalam jurusan ini kok tidak semenggebu-gebu seperti yang saya harapkan gitu ya. Nah, saya yakin sahabat Sisi IT mungkin saat ini mengalami hal itu atau mungkin juga pernah mengalami hal itu. Nah, kita di sini sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing. Apa sih yang mesti kita lakukan ketika kuliah kita merasa kuliah kita itu tidak sesuai dengan passion kita. Nah, selama kurang lebih 90 menit ke depan, selain materi diskusi yang akan saya sampaikan, kita juga nanti akan main Mentimeter ya. Saya yakin teman-teman sahabat Sisi IT sudah tidak asing lagi nih dengan namanya Mentimeter. Kemudian nanti akan ada video juga yang mau saya tampilkan buat sahabat Sisi IT, di mana saya ingin memperkenalkan yang namanya grid. Dan grid ini cukup membantu ya ketika sahabat Sisi IT mungkin kehilangan passion-nya atau ketika menemui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan perkuliahannya. Jadi itu ada satu topik atau kalau bahasa saya satu makhluk nih yang mau saya kenalkan kepada sahabat Sisi IT yang namanya grid ya. Grid itu apa? Nanti tunggu slide-nya akan saya tampilkan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, yuk kita main Mentimeter sebentar. Saya akan kasih link-nya di kolom chat. Sebentar, saya akan copy akses ke kolom chat kan ya? Oh iya, ada. Saya akan kasih link audionya sepertinya ada yang bocor ya. Semoga bukan audio saya yang berdengung ya. Oke, saya kasih link-nya di kolom chat atau teman-teman bisa masuk ke www.menti.com dengan kode Menti yang juga saya sampaikan di kolom chat sambil saya buka Mentimeternya. Hari ini peserta yang hadir berapa, Bu Suci? Bu Suci, audionya masih dimatikan. Oh, maaf. Ada 80 orang, Ibu. Oke, yuk semoga Ya, 80 orang ini bisa ikutan semua di Mentimeter kita. betul, Pertanyaannya silakan. pertanyaannya gampang kok gitu ya. Pertanyaannya mudah sekali. Sebentar saya nyalakan dulu Mentimeternya. Ini sudah ada yang mulai menjawab nih. Nah, yang seru, kenapa saya selalu suka Mentimeter? Yang seru adalah kalau kita Mentimeter ini saya curhat colongan kalau bahasa saya, karena saya nggak bisa tahu ini yang menjawab siapa gitu ya, yang menjawab siapa. Jadi yang Rahasia mengisi terjamin ya, siapa? Bu. Iya, rahasia terjamin banget karena saya juga nggak tahu siapa yang nulis gitu. Betul. Ya, jadi silakan teman-teman diberi tiga jawaban, jadi boleh menuliskan lebih dari satu jawaban. Nah, pertanyaan pertama, saya ingin tahu apa sih yang sahabat Sisi IT rasakan ketika kuliah? Maksudnya tuh mulai dari misalkan bangun pagi, terus ingat, oh iya, gue hari ini kuliah. Nah, apa sih yang dirasakan? Atau ketika malam-malam bahkan ya malam-malam lagi nongkrong sama teman-teman di kafe gitu, terus tahu-tahu teringat, oh iya besok gue kuliah, ada kuliah pagi. Nah, apa sih yang dirasakan
Nah, Seru nih. seru nih Bu, iya. Ada yang bilang menantang, tertantang, seru, penasaran. Ada yang bilang Kalau tegang, saya kayaknya nggak sakit perut Bu siap, langsung. sakit perut ya. Begitu teringat kuliah langsung, aduh perutnya Iya bergejolak ya. betul betul. Oke. Kemudian nih ada yang bilang Bu Nurul Suci, ada yang bilang campur aduk bahagia takut. Wah, Wah, seru juga nih ada yang campur aduk ya pembelajar gado-gado. sejati itu Bu. Pembelajar sejati. Ada yang bilang ngeri-ngeri sedap. Wah, ada Gas yang dong, wah Bu. Gas dong, keren nih. gas dong. Oh. Ada yang bilang tertekan, capek. Ada yang sedih tiba-tiba. Enggak, udah. Wah. Ada yang takut nggak punya teman. Ada yang bangga sudah kuliah. Ada yang lemes, nggak siap, khawatir, gugup, takut Eh, dijudge. admin boleh tolong dibantu yang audionya masih on? Ada yang bocor ya. Iya, betul. Oke, baik. Ingin cepat menimba ilmu. Wah, keren nih sahabat sisi IT. Sepertinya kalau lihat dari jawabannya, sahabat sisi IT ini pada passionate semua deh pada Iya, jurusan yang betul. diambil. Luar biasa ya. Nah, Betul, betul. ini teman-teman ini kalau Mentimeter ini bukan versi yang mode yang ini adalah cloud namanya. Nah, maksudnya cloud tuh gini, semakin banyak orang yang mengisi jawaban yang sama, tulisannya semakin besar. Nah, ini berarti banyak yang menulis penasaran, senang, seru, tertantang. Wah, bravo untuk sahabat sisi IT ya, kayaknya sudah benar-benar passionate banget nih dalam jurusan yang diambil. Benar-benar. Salut nih sama kalian ya. Salut, iya luar biasa. Oke, Ibu, kita tapi ini lihat. ada yang jawab dunia mau hancur, Bu. Mana saya lihat dunia mau Dunia mau hancur. hancur. Oh Ini sebelah iya, kiri. dunia mau hancur. Terus mager tapi penting ya. Ada yang nulis pusing. Wah, ini kayaknya passionnya udah mulai agak meredup nih. Harus digas lagi biar passionnya bangkit lagi ya. Iya. Ini sepertinya banyak yang masih semester 2 hari ini, Bu. Oh, baik. Iya. Semester 2 biasanya masih agak galau juga. Benar nggak nih gue ngambil kuliah ini ya? Oh, kok kayak gini ya pelajarannya ya? Iya, Em, betul-betul. sambil nunggu teman-teman menjawab, ya ini masih 27 orang, saya jadi ingat waktu saya ngambil jurusan psikologi ya, saya ambil jurusan psikologi itu dengan harapan nggak ketemu yang namanya matematika. Tahu-tahu, Oh, tahu-tahu ada juga yang namanya statistik ya, itu sampai 2 semester apa 3 semester. Nah, itu galau tuh saya. wah, Aduh, sama Bu. ketemu juga. Senasib kalau gitu. Iya, iya benar ya senasib kita. Galau saya pada saat itu. Aduh, ketemu juga sama yang namanya hitung-hitungan ya. Tapi mau Oke. pindah udah tanggung ya, Bu ya? Iya, udah tanggung, kepalang basah ya sudahlah Iya, berendam sekalian gitu. betul, betul. Baik, ini sudah 28 Bu Nurul, coba kita lihat. Peserta kita ada 100, Bu, sudah naik. Oke, sudah naik. Kita Ya, coba tunggu ya, setidaknya 50. Coba iya. kita lihat ada jawaban-jawaban baru yang apa. Ada yang bilang nggak sabar. Wah, ini ada yang tulis dipaksa disiplin. Oke, mau nggak mau kalau terlambat. Ini Biasanya ada kalau yang unik nih, terlambat Bu. mana? Takut dijudge katanya. Iya, takut dijudge. Oke. Oke. Penasaran juga ya kenapa takut dijudge. Betul, betul. Kemudian mana lagi? Kayaknya yang banyak mengisi itu yang banyak menuliskan penasaran, senang, seru, takut juga ada nih cukup besar tulisannya. Iya, betul. Ada yang tulis nggak siap, mana lagi yang baru Ingin bunyi. cepat-cepat lulus. Wah, ini luar Oke. biasa nih. Tapi Biasanya pertanyaannya pengen cepat lulus, pengen cepat lepas atau saya baru mau komen. Alasannya kenapa nih pengen alasannya cepet-cepet kenapa? lulus ya? Iya. Ya kita semoga pengen cepet lulusnya supaya bisa langsung bekerja gitu ya, Betul. Ya. membahagiakan orang tua. Ini ada yang ingin mengembangkan skill. Terus mana lagi takut nggak bisa ngikutin. Iya.
kita lihat masih 30. Cemas. Kalau Mas, kecil abu-abu berarti dia masih satu orang ya Bu ya? masih 1 atau 2 orang. Nih yang besar berarti yang paling banyak menuliskan itu masih penasaran, senang, takut, seru, nggak sabar, tertantang juga ada. Ada yang lelah nih kayaknya. Iya, betul, ada yang menuliskan lelah. Tapi jangan-jangan lelahnya karena mau naik busway atau kereta gitu kali Bu. Karena perjalanan nih ya, Iya, mungkin perjalanannya agak jauh ya. Ini ada betul. yang menuliskan capek tapi lebih dari puas. Wah, jadi mungkin Wah, capek tapi happy gitu ya. iya. Adrenalin gitu. Iya, benar, adrenalinnya. Capek mungkin perjalanan ke kampusnya, tapi begitu ke kampus ketemu dosennya gitu ya. Ketemu Betul. dosennya langsung happy, langsung kayaknya Iya. wah seru nih gitu mungkin ya. Oke, hebat, luar biasa sekali. Masih 33, saya coba tunggu Iya. sebentar lagi. Takut nggak bisa ngikutin, mana lagi ya? Tertekan, gelisah, ada yang bangga sudah kuliah, sudah melewati masa putih abu-abu ya. Iya, betul. Lebih bebas lah setidaknya bajunya nggak seragam lagi. Betul. Betul. Rambutnya juga boleh gondrong Oke, berarti. bener banget. Terutama yang laki-laki ya, boleh Heeh. gondrong ini ya rambutnya. Baik, kita lihat jawaban-jawaban. Ada yang belum siap, oke. Oh, Ada takut nggak yang punya temen nih Bu, baru nih Bu. takut nggak punya Hmm. teman. Oke, mungkin Hmm. semester-semester awal kali ya. Iya. Jadi belum kenal banyak orang. Hmm. Oke, kita lihat. Penasaran masih jawaban yang paling banyak karena tulisannya paling gede nih. Penasaran, senang, nggak sabar, cemas Khawatir. juga, khawatir juga cukup banyak, Hmm. cemas, takut juga ada ya, cukup banyak juga yang menjawab cemas dan takut. Takut nggak bisa ngikutin Bu, ada yang baru nih. Oke, takut nggak bisa ngikutin ya. Hmm. Baik, coba kita tunggu lagi. Kita tunggu 2 menit lagi. Mungkin teman-teman masih mencari sinyal ya. Iya. Cari sinyal untuk ini. Bangga, nggak punya teman, tertekan, tersedih Tertekan. tiba-tiba. Hmm. Hmm, seru Padahal juga kalau ya. kita kuliah itu tidak sesering sekolah di SMA ya. Kalau di SMA kan setiap hari kuliah adalah kita off-off-nya gitu ya Bu ya. Hmm. Benar. Apalagi kalau kuliah lebih santai mungkin ya. Maksudnya tidak Betul. sekaku kuliah SMA ya. Tapi Ya, memang buat teman-teman sahabat sisi IT yang masih semester awal memang harus adaptasi ini dengan lingkungan kuliah karena memang berbeda dengan lingkungan SMA ya. iya. Ini kayaknya 35 belum bergerak nih, saya tunggu 1 menit lagi. Coba kita Iya. lihat. Sayang saya udah nggak kuliah lagi nih Bu. Kalau nggak saya jawab juga. Langsung ikutan gitu ya. Iya. Kalau Baik. inget-inget dulu saya perasaannya apa ya? Sama sih sama seperti penasaran gitu. Baik. Yang bikin Deg-degan. penasaran tuh dosennya atau mata kuliahnya? Suasananya kayaknya. Oh, Kayak apa sih baik. rasanya kalau kuliah bedanya apa sih sama SMA gitu kan? Ya benar. Jadi dek was-was tapi penasaran gitu Iya, ya. betul. Baik. Ini ada Tidak bisa lagi. Iya. mendeskripsikan. Maksudnya ini takut atau apa gitu. Ini ada yang nulis nih, takut salah pergaulan. Nah, benar Oh, juga. Mesti pintar-pintar benar-benar. ya kita memilih teman ya. Benar. Terus mana lagi nih yang baru? Ada lagi yang Hmm, menuliskan afraid to afraid to be be judged. judged. Oke, sedih. Ada lagi yang Hmm. menuliskan sedih. Mau pulang, Baik. Bu. Ada yang baru, Bu. Mana mau pulang? Ada tuh sebelah kanan bawah. Oh iya, mau pulang. Jadi malam-malam sebelum tidur ingat, oh besok saya mau kuliah. Langsung kepikirannya, aduh pengen cepet-cepet pulang aja nih. Gitu. Kalau perlu cuman sampai pagar kampus terus pulang lagi gitu ya. Asal nggak dijemput
punya nih. Benar juga. Baik, ini sudah 39 peserta yang memberikan jawabannya. Apa sih yang dirasakan oleh sahabat sisi IT ketika kuliah? Nah, ini deg-degan. Oke, ada lagi ini. Normal, ada yang baru, Bu. Normal, oke, biasa-biasa aja gitu ya. Ya. Oke, biasa-biasa aja. Penasaran? Saya penasaran nih sama dunia yang mau hancur ini. Nanti saya dengar Iya. analisa dari Ibu deh. Mungkin merasa dunia pengen hancur karena saking bahagianya atau saking penasaran mungkin betul. ya. Seperti ya, itu. benar-benar. Baik. Ini saya baru ada yang nulis rada ngeri. Wah, seru banget nih. Senada dengan yang ngeri-ngeri sedap pun, Ibu. Senada dengan yang ngeri-ngeri sedap ya. Sebenarnya ngeri, takut, was-was, tapi pengen juga ke kampus gitu mungkin ya. Nah, apalagi yang baru semangat dong tadi udah ya. Nggak memahami. Oke, ada yang nulis ya memahami. Terus apalagi yang baru nih? Kalau mungkin sama ya perasaannya seperti kita juga lepas dari kuliah terus mau mulai kerja ya. Betul. Nah, penasaran, takut, gelisah, cemas, gelisah. Benar. Karena kita memasuki dunia baru kan. Iya, betul. Takut nanti nggak ada teman, bahagia tapi was-was. Iya, gitu. betul. Ya, jadi wajar ya. Terutama nih buat teman-teman yang semester awal ya. Mungkin kalau sudah semester akhir sudah banyak berpikir gimana saya bisa lulus supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya dalam hidup saya, yaitu dunia pekerjaan. Tapi biasanya ketika sahabat sisi IT yang baru masuk, yang di semester awal, nah itu masih banyak galaunya nih. Masih banyak galaunya, terutama mungkin ketika sudah benar-benar yang bersinggungan dengan materi-materi kuliahnya. Oh, belajar ini, oh kayak gini, oh tugasnya kayak gini. Nah, situasi-situasi kayak gitu yang seringkali bisa menurunkan passion kita gitu ya. Nah, betul. Itu yang akan kita bahas hari ini. Gimana nih caranya nih Bu Ana supaya apapun situasinya, meskipun saya merasa ngeri-ngeri sedap, tapi passion saya tetap ada. Nah, itu nih yang akan kita bicarakan hari ini. Ini ada lagi yang tulis dirasakan dosen atau pelajarannya, ingat pelajarannya gitu ya. Oh, iya. Saya dulu ada pengalaman unik juga sih Bu, tapi ini zaman SMA. Waktu itu saya tuh paling nggak suka tuh pelajaran matematika gitu ya Bu ya. Sehati kita. Terus. Nah, tapi begitu ganti guru, saya tuh langsung ngerti gitu loh Bu. Ngerti pelajarannya. Saya pikir kan sebelumnya tuh matematikanya susah, rumit. Ngapain sih belajar? Nanti juga nggak kepake kali kalau saya kerja gitu kan, pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata setelah ganti guru itu saya ngerti gitu. Jadi akhirnya ternyata saya menyadari tuh waktu itu bukan saya nggak bisa matematika, tetapi mungkin saya lebih cocok dengan pola belajar yang seperti ini gitu loh Bu. Betul. Cara belajarnya memang yang kadang-kadang berbeda-beda ya. Iya. Makanya mungkin sebenarnya wajar sih ya kalau kita dan sahabat sisi IT merasa, oh kayaknya saya cocok sama dosen ini, saya cocok sama dosen itu. Jadi mungkin memang cara mengajarnya yang nyaman buat kita sehingga kita mudah untuk mencerna materinya. Benar sekali tuh, Mbak Nurul ya, itu juga sering dihadapi, sering dialami oleh teman-teman. Iya. Baik, sudah 44 peserta yang menjawab, jawaban yang paling banyak masih penasaran, takut, seru, khawatir, cemas, nggak sabar, senang. Kita coba tunggu lagi, ada lagi nggak? Iya. Jadi mudah-mudahan nih yang belajar di sisi IT ini cocok dengan dosen-dosen yang masih muda nih. Soalnya gayanya sama biasanya. Ya, saya yakin deh karena kan kualitas dosen-dosen di sisi IT sudah tidak diragukan lagi ya. Iya. Jadi, saya yakin cucok. Baik. Oke, kita coba
pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kayaknya 44 peserta belum bergerak lagi. Yuk kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih teman-teman sahabat sisi IT memutuskan mengambil jurusan yang diambil saat ini? Ayo silakan. Ayo, silakan. Saya udah tahu nih 3 jawaban pertama. Berdasarkan pengalaman masa lalu. Oh gitu, oke. Kan kita curhat-curhatan, Bu. Betul, betul sekali. Mentimeter itu buat saya itu momen curcol, curhat Iya. colongan. Nah, boleh. Oke, ini Wah, ada yang bilang luar prospek kerja yang biasa. bagus, keren abis, tertarik di dunia IT, seru, mantap, passion. Wah, ada yang passionnya sudah membara nih. Luar Sepertinya biasa. yang menjawab duluan ini memang yang passionnya di sisi IT dari awal ya Bu ya. Betul-betul. Tapi ada juga yang jawab iseng. Oh, nggak dapat jurusan Urusan pertama nih Bu. pertama, mencoba hal baru, pelajaran yang dimengerti. Oke, ada yang suka komputer dari kecil. Dipaksa aja kuliah. Oke, baik. Ada yang nulis nggak keterima fakultas kedokteran. Kerjanya depan komputer. Tapi memang ya Mbak Nurul Suci ya mungkin lebih ahli di bidang IT ya, yang sudah terbiasa lah. Memang ke depannya itu dunia kita memang banyak bersinggungan dengan IT ya. Iya betul Bu. Semuanya sudah serba IT sekarang. Iya betul sekali nih. Terutama diperkuat dengan masa pandemi ya. Iya. Kita ketemu aja nih online semua. Betul-betul online semua. Oke. Kita lihat lagi jawabannya. Siap dalam dunia digital, dekat dari rumah, prospeknya luas, keren abis. Wah, ada yang tulis keren abis. Tadi nih ada yang disuruh orang tua, ada yang bilang nggak dibolehin jadi dokter. Terus disaranin orang tua. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, terkadang dalam mengambil jurusan bukan keputusan kita sendiri, tapi juga kita musyawarah ya sama keluarga gitu ya, sama orang terdekat kita. Kemudian, ini menarik sih ya. Tidak boleh jadi dokter apa? Iya, tidak boleh jadi dokter. Mana tadi itu saya cari. Nggak dibolehin jadi dokter. Oh, biasanya orang tua zaman dulu malah pengen anaknya jadi dokter ya, Bu. Ini Betul. Orang tua masa sekarang berarti, Bu. Yang melek masa depan. Ya, orang tua digital gitu ya. Benar. Tapi ini yang menarik juga nih dalam pertanyaan menti kita yang kedua ini, yang banyak menjawab sesuai minat itu juga cukup banyak karena tulisannya gede ya. Sesuai minat, prospek kerja yang bagus. Walaupun ada juga yang tulis iseng gitu ya. Terus tertarik di dunia IT ya. Itu sebenarnya salah satu bahan bakar untuk menjaga passion kita tetap on, tetap nyala seperti itu. Ada yang ngikutin kakak nih Bu, mungkin kakaknya udah sukses nih sekarang nih kayaknya. Oh, jadi langsung jadi pengen sukses kayak kakaknya ya. Iya. Memang di sisi IT ini 2 tahun langsung bisa kerja Bu. Biasanya malah dicari oleh perusahaan. Insya Allah sukses semua ya. Amin. Berarti sahabat sisi IT nggak salah ambil kampus nih, belajarnya di sisi IT. Betul, ya. insya Allah amin. Luar biasa sekali. Ya. Terus ini ada yang menjawab udah dapet di luar nggak boleh. Oke. Suka komputer dari kecil. Kayaknya tadi ada yang menuliskan suka main game. Iya, betul. Ya, memang di sisi IT ada jurusan ini Bu, digital kreatif media. Jadi dia itu arahnya ke animasi, ke metaverse gitu Bu. Memang keren banget. Metaverse sudah mulai booming ya. Iya. Jadi yang memang passionnya itu di dunia game, di dunia animasi itu cocok banget masuk di situ Bu. Oke, keren. Apalagi anak sekarang ya Bu ya, susah banget lepasnya dari game ya Bu. Oh iya, lebih nempel sama game daripada sama orang tuanya. Iya betul. Kalau kita keluar rumah yang dikangenin HP-nya Bu biasanya. Yang dikangenin HP-nya, betul. Ketinggalan emaknya sih nggak apa-apa, nanti kayak ketinggalan HP-nya ya. Itu kayaknya ciri khas anak zaman sekarang digital, nih. Ya. Ciri khas anak digital nih. Baik.
Kita lihat lagi sudah 39 peserta yang menjawab. Yang menjawab banyak masih sesuai minat ya, cukup besar Betul. tulisannya. Oh, ini lebih banyak yang menjawab daripada yang sebelumnya ya, Bu ya? 39. Maksudnya 39 orang kalau atau? kalau tadi kalau nggak salah ada 40-an deh kalau nggak Oh, salah. 40. Oke. Makanya kita tunggu dulu. Mungkin teman-teman masih mengirimkan jawaban. Masih di Betul. jalan jawaban. Masih mikir juga mungkin, Bu. Masih mikir apa ya gitu. Udah teman-teman pokoknya santai aja di Mentimeter ini, nggak ada Iya. penilaian dan nggak ketahuan kok siapa yang nulis ya. Jadi santai aja. Betul. Tuh ada yang tulis lagi disaranin ortu ya, orang tua. Suka ada yang suka dunia maya. Oh, satu lagi nih, Bu, lucu nih, unik. Bolehnya di sini katanya, Bu. Bolehnya di sini, saya Tempat malah lain baca nggak yang boleh. di atas. Oh, Saya baca betul. yang di atas gini, nggak tahu, bingung sebenarnya. Nah, harus pegangan tuh kalau bingung tuh. Pegangan kenceng-kenceng ya. Pegangan kenceng-kenceng. Ini ada yang ketahuan orangnya malu. Tadi mana tuh? Pengennya di belakang layar. Menjadi Oh, pemain belakang layar. Tuh, berarti betul, pemalu betul, betul. tuh. Bekerjanya pengennya di balik meja mungkin ya, Bu ya. Iya, nggak suka menjadi pusat perhatian ya. Loh, saya juga di balik meja loh, Bu, tapi ada di depan kamera. Penyelam Zaman minum sekarang air di belakang ya. meja bisa eksis juga. Bisa eksis juga, makanya Iya, sambil nyelam minum air ya. iya, Jadi sambil di betul. belakang meja tapi sambil tampil juga. Iya, betul. Oke. Kemudian apalagi nih? Ada yang nulis nggak tahu. Wah, nggak tahu nih. Pas berarti untuk ikut Ya, seminar ini. nggak ada yang Ada ikut-ikutan ya, Bu ya. Padahal saya kira nggak ada kita yang ikut-ikutan. lihat. Ada yang tulis iseng. Itu ada yang tulis coba-coba tuh, cukup gede juga tulisannya. Iya. Coba-coba. Ada yang tulis sesuai minat dan bakat. Saran dari guru les. Wah, ini guru lesnya keren nih. Bener-bener kasih sarannya bagus banget, pas banget ya. Kemudian oke, kayaknya ada yang bocor lagi nih. Pakai buat masa depan juga cukup besar ya ininya tulisannya, berarti banyak juga yang menjawab. Pilihan hidup terakhir. Waduh, apa ini Waduh, maksudnya? sudah kayak mau menikah aja ya, pilihan hidup terakhir. Baiklah. Kayak milih jodoh ini. Bener. Ini ada lagi yang nulis biar enggak gap year lagi. Oh, mungkin maksudnya sudah sempat cuti mungkin ya tahun-tahun pelajaran yang lalu kali ya. Oh, bisa jadi. Iya, iya, iya. Biar enggak gap year lagi. Ada yang tulis kepencet, baiklah. Jadi mungkin nggak salah mencet pilihannya sisi IT gitu Iya, kali ya. betul. Ini Bu yang cita-citanya tinggi, Bu, pengen kerja di Microsoft. Wah, Iya, amin. luar biasa Luar sekali. Kita biasa. doakan mudah-mudahan terkabulkan. Amin, amin, amin. Oke. Saya baru kemarin ketemu teman yang kerjanya di Google. Dengar-dengar di sisi IT, dari sisi IT juga ada yang kerja di Google, Bu. Luar biasa lagi. Tapi setahu saya sisi IT, lulusan sisi IT juga banyak diterima di perusahaan-perusahaan yang ternama ya. Memang kualitas lulusannya oke ya. Iya. Sambil promosi saya jadinya. Ibu psikolog promosi. Ibu psikolog ini promosi nih saya. Tapi memang zaman sekarang yang skill praktis itu Bu yang banyak dibutuhkan di dunia kerja ya. Oke, seru-seru. Baik, 44 peserta, kita lihat sesaat lagi apakah ada yang nambah. Tapi sampai dengan 44 peserta ini, Mbak Nurul ya, jawaban yang paling banyak masih sesuai minat. Iya. Meskipun banyak juga yang tulis iseng gitu ya. Kemudian iseng tapi tembus juga ya, luar biasa ya. Iseng tapi tembus juga gitu dan sampai lulus insya Allah ya. Iya. Mungkin dia tipe-tipe yang sangat apa ya, sehari-hari itu kalau istilahnya di dunia psikologi itu apa Bu? Ada jenis-jenis tipe
Aduh, saya lupa tuh. Jadi lupa saya. Yang kolerik, flekmatis gitu. Oh, Ingat kepribadiannya saya. ada ya Flekmatis mungkin ya, Bu ya. kolorel, iya kolorel, Kol, koleris, ya. pragmatis ya saya Iya, ingat iya, iya. tuh. Benar-benar. Oke, ini sudah 44 ya. Berarti jawaban yang paling banyak tuh sesuai minat ya. Meskipun ada yang iseng ya, banyak juga yang iseng, kemudian kepake buat masa depan ya. Dan ada beberapa jawaban-jawaban lagi yang cukup seru sebenarnya. Baik Bapak Ibu, sahabat CIT, kita stop dulu Mentimeternya ya. Seru banget nih curcol dari teman-teman ya. Nah, saya coba sebentar ini jawaban CCIT-nya saya print screen dulu karena nanti mau saya pakai untuk kita diskusi juga. Ada penjurian nih kayaknya, Bu ya. Enggak sih, cuma maksudnya biar kita nggak lupa karena nanti saya jadikan bahan diskusi kita juga. Baik, silakan Ibu. Oke. Terima kasih atas curcolnya ya, sambal curcol ternyata pesertanya udah nambah nih jadi 120 ya, luar biasa. Saya akan membahasakan ada 120 peserta yang sangat passionate terhadap jurusan yang diambilnya saat ini ya. Jadi luar biasa sekali. Oke, kita sudah main Mentimeter nih, di mana tadi saya tanya apa sih yang dirasakan teman-teman ketika berpikir atau ingat, aduh besok gue kuliah. Biasanya tuh pas weekend ya, pas lagi weekend, lagi ngobrol sama teman-teman atau lagi leye-leye di rumah, terus ingat, oh iya ada tugas kuliah, besok dikumpulin. Aduh besok udah Senin dan masuk kuliah lagi. Apa sih yang teman-teman rasakan? Nah, yang teman-teman rasakan ketika ingat kuliah, kampus, atau ketika ingat dosen, itu sebenarnya dipengaruhi dengan alasan kenapa teman-teman sahabat CCIT masuk kuliah di jurusan itu. Jadi nyambung tuh sebenarnya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, saya pengen teman-teman coba deh, menurut teman-teman, kita kan ngebahas passion. Oke, ada yang bocor lagi tuh ininya. Sambil saya lanjutkan ya, kita kan sedang ngebahas passion. Saya mau tahu dari teman-teman dulu, boleh dong dituliskan di kolom chat. Menurut teman-teman, passion itu apa sih? Nah, saya nggak berbicara arti dalam bahasa Indonesianya, tapi benar-benar yang arti passion itu apa menurut teman-teman? Makna ya Mbak. Maknanya tuh apa? Iya betul. Silakan teman-teman yuk tuliskan di kolom chat sambil kita diskusi. Sebelum saya sampaikan menurut saya passion itu apa? Yuk silakan. Betul. Ayo. Benar sekali, sebelum kita bicara menjawab apakah kita passion di sini atau tidak, makna passion itu harus kita artikan dulu ya Bu ya. Betul, kita sepakat dulu nih passion tuh apa sih gitu. Ayo jangan malu-malu. Teman-teman mau menuliskan di kolom chat atau mau kita colek-colek nih? Saya kadang suka colek-colek. Benar. Gimana boleh Mbak dicolek? Oke, kita colek yuk silakan. Siapa yang bisa mencolek-colek peserta? Mungkin saya ya yang sapa. Aida Cinta, silakan. Oke, halo Mbak Aida. Iya, halo. Aku nggak on cam nggak apa ya Kak? Nggak apa-apa, silakan. Iya. Menurut aku passion itu kayak sesuatu yang kita bisa tapi jadi minat kita juga. Oke, kita bisa kerjakan dan juga kita suka gitu ya? Betul. Iya. Oke. Kalau kita suka, Mbak Aida sebentar, aku mau tanya. Iya. Kalau kita suka, misalkan nih, kita suka tapi kita nggak bisa mengerjakan, menurut Mbak Aida itu termasuk passion juga nggak? Menurut aku enggak, karena itu enggak, kayak minat aja gitu. Oke, sip. Terima kasih, singkat, padat, dan jelas. Betul. Terima kasih Mbak Aida. Nah, ini ada yang sudah jawab di kolom chat, Ibu. Boleh, aku bacain boleh ya? Ya, boleh silakan. Dari Mas Krinaldi mengatakan passion itu suatu pekerjaan yang dilakukan namun tidak berharap imbalan karena mereka melakukannya atas dasar cinta dan suka. Wah. So sweet banget sih penjelasannya. Keren banget. Aduh, luar biasa. Cinta dan suka. Betul ya Bu ya, sepertinya kalau saya tuh ngerasa saya tuh hobi drama gitu Bu.
di SMA. Jadi ketika Mm-mm. naik panggung itu rasanya wah senang sekali gitu. Walaupun kita waktu itu cuma dibayar teh botol. Benar, iya, Itu iya, iya. passion ya Bu ya. Iya, jadi kita Nah, tidak melihat bayarannya, tapi iya, memang kita senang melakukannya ya. iya benar. Ini ada jawaban Benar, lagi masuk Bu. benar. Ada lagi dari Ferdi Alwan Muhammad ya. Ya. Menurut saya passion itu apabila sesuatu sesuai dengan hati atau diri kita. Wah, bicaranya hati nih kita. Banyak yang Kalau main hati nih hari dari, ini. iya banyak yang main hati nih, mentang-mentang edisi curhat colongan ya. Iya betul. Kemudian ini dari Yudhistira 1_Muhammad. Passion itu ketika kita mencintai pekerjaan itu setulus hati tanpa adanya paksaan apapun. Kembali pakai hati, hebat. Luar Mm-mm. biasa sekali. Bahasanya Ada, keren-keren nih Bu wes hari ini. keren-keren, puitis sekali ya Iya betul. bahasanya. Kemudian dari Sadewa 6_Rifan, hemat dan sepemahaman saya, passion saya tafsir atau maknai sebagai dorongan kuat dari dalam diri yang juga ada dipengaruhi atau terpengaruh hal atau sesuatu dari luar. Oke, jadi ada power atau ada dorongan dari diri kita ya. Kalau dari Nala 16_Nabila, passion itu sesuatu kelebihan atau skill yang belum tentu orang punya dan kita suka. Oke, jadi ini ya spesifik untuk setiap orang ya passion ya. Kalau Betul. saya passionnya misalkan mobil balap, belum tentu Mbak Nurul passionnya juga mobil balap gitu ya. Iya benar. Baik, kalau dari Muhammad Farid, passion adalah sesuatu kegiatan yang kita minati, tetapi kita tidak berharapkan feedback karena kita menjalankannya sesuai dengan hobi. Oke, karena kita memang happy ketika melakukan itu. Kalau dari Trikaya 14_Baga Setia, sebentar. Passion itu kegemaran atau sesuatu yang kita sukai dan sangat enjoy untuk menjalani atau mempelajari hal tersebut. Betul. Lalu dari Faris Abdul Fattah Selo, kayaknya di panjangannya ya. Passion itu melakukan sesuatu minat tanpa adanya paksaan. Ya. Dari Barata 15_Adrian Syah mungkin ya. Passion itu kegiatan yang kita sukai tanpa ada rasa terbebani sedikit pun. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Entah yang mau menuliskan atau yang mau langsung dengan audio atau bicara. Luar biasa ya Mbak Nurul ya. Semangat Iya betul. teman-teman untuk diskusi siang hari ini. Betul, Baru saya kasih satu topik passion, wah yang memberikan penjelasan yang ikut diskusi sudah banyak nih, luar biasa sekali. Memang Hebat. topik favorit kita ini psikolog, Bu. Oke. Psikologi ya, segala Psikologi ya. sesuatu yang terkait dengan apa mental gitu ya. Mental health lah istilahnya. Mental health, betul Ya. sekali, betul. Memang trending topik mental health ya. Iya. Baik, luar biasa. Baik, teman-teman, sahabat sisi IT. Semua yang sahabat sisi IT sampaikan itu benar. Ya, benar banget. Itu adalah passion. Apa sih passion? Kita sama-sama sepakati. Passion itu adanya rasa cinta atau rasa semangat atau dorongan yang kuat ya. Kalau tadi ada yang bilang dorongan yang kuat dari diri kita sendiri. Dari kita, dalam hati kita. Kenapa kita punya semangat itu? Kenapa kita punya dorongan itu? Karena kita suka sama suatu hal tersebut. Kita cinta sama suatu hal tersebut. Kenapa kita cinta? Kenapa kita suka? Karena ketika kita melakukan atau mendalami hal itu, kita dapat timbal baliknya. Timbal baliknya apa? Perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan bahagia, perasaan bangga, perasaan accomplishment tuh perasaan kita telah berhasil mencapai sesuatu. Perasaan fulfillment, perasaan terpenuhi, perasaan hidup kita itu memiliki makna. Itulah kenapa kita memiliki dorongan atau semangat yang menggebu-gebu terhadap hal tersebut. Karena ada imbal baliknya.
Ya, ada imbal baliknya. Nah, makanya kita mau merayap, mau ngerangkak, mau pokoknya mau jatuh bangun kayak apa, kita pasti akan terus melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ada timbal baliknya secara emosional. Saya nggak bicara secara finansial atau material, tapi emosional. Kayak tadi yang Mbak Nurul Suci sudah sampaikan. Drama cuman dibayar teh botol. Teh botol itu kan apalagi zaman kita kuliah ya, Mbak Nurul Suci ya, Betul. nggak sampai 5.000 ya dulu ya. Nah, nggak Murah sampai sekali. 5.000, Ya. murah meriah ya. Tapi proses Mbak Nurul Suci untuk manggung itu kan butuh proses yang luar biasa. Latihannya, ngafalin naskahnya, belum ongkos untuk latihan, belum kalau setiap latihan kan habis itu nggak mungkin langsung pulang ya, pasti kan ngapain dulu lah, diskusi. Nah, banyak waktu yang diinvestasikan ke situ. Kalau kita mau hitung-hitungan materi, ya kagak balik modal lah, jangankan untung, balik modal aja kagak gitu ya. Iya, Tapi benar sekali, Bu. ya kan, tapi kenapa Mbak Nurul Suci tetap senang melakukan hal itu? Karena imbalan yang diterima itu bukan material, tapi lebih ke emosional. Happy, senang, merasa diapresiasi, misalkan dalam hal ini ya. Kayak gitu. Sehingga apapun istilahnya penderitaan gitu ya, misalkan panas-panas naik bus, dempet-dempetan di bus buat ke tempat latihan gitu ya. Mungkin zaman dulu uang jajannya terbatas, akhirnya Sabtu Minggu nggak ke kafe sama teman-teman, nggak apa-apa deh, yang penting bisa buat latihan. Itu pengorbanan kayak gitu rela dilakukan oleh Mbak Nurul Suci. Kenapa? Ya karena Mbak Nurul Suci passionate, senang untuk tampil. Dan itu tidak dirasa sebagai pengorbanan buat beliau. Ya kan Mbak? Santai-santai aja kan? Happy-happy aja kan? Sekali, Ibu. Apakah kalau misalnya passion ini memang sering kita lakukan itu ada kaitannya dengan kesehatan mental, Bu? Oh, banget-banget. Banget banget. Makanya ada beberapa perusahaan multinasional sih yang saya tahu ya, yang lebih ini. Ada teman saya di beberapa perusahaan multinasional itu mendorong karyawannya untuk punya hobi di luar jam kerja. Hobi itu kan identik dengan passion. Kenapa? Ya, mereka paham kalau karyawannya itu Sabtu Minggu melakukan hobinya, itu pasti kan dia happy. Sehingga apa? Ketika Senin masuk kerja, pasti kan happy kan, bawaannya happy. Kalau karyawan happy, moodnya bagus, pasti produktif. Oh, baik. Gitu. Itu tempat kerja impian sekali tuh, Bu. Oh, tempat kerja impian sekali ya. Jadi bisa menjadi pertimbangan teman-teman kalau apply pekerjaan, apakah mereka ada program-program yang mendukung kesehatan mental. Setahu saya perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang IT itu modelnya udah kayak gitu, udah nggak kaku sih gitu ya. Startup ya biasanya, Bu ya. Apalagi startup tuh kayak gitu. Ya ini sebagai pertimbangan. Nah, itulah passion. Sebentar nih di kolom chat ada lagi satu dari Gatot Kaca 10 _ Konita. Passion itu kita menekuni suatu kegiatan tanpa ada rasa lelah ketika mengerjakannya karena kita senang dan atau enjoy dalam mengerjakannya. Betul sekali. Seperti tadi contoh yang saya sampaikan Mbak Nurul Suci ya. Saya cuma bisa ngebayangin ya, Mbak Nurul itu nanti latihannya di mana, rumahnya di mana, naik bus atau naik kereta yang dempet-dempetan, panas-panas, berdebu ya. Sekian ya kan, sekian minggu atau sekian bulan latihan. Begitu tampil cuman teh botol yang mungkin dulu cuman 1.500, 2.000 ya. Iya, zaman betul. Ya kan, zaman-zaman kita. Itu udah secara hitung-hitungan logika nggak balik modal. Terus kenapa Mbak Nurul Suci mau? Dan saya yakin tuh nggak sekali dua kali, sering ya. Iya. Kenapa Mbak Nurul Suci mau? Inilah kata ajaib ini nih, si passion nih. Ya, nah itu yang akan kita diskusikan hari ini. Kadang-kadang karena satu dan lain hal kita belum menemukan passion kita atau kita belum sadar ini loh passion gue, atau passion kita lagi sembunyi misalkan kita mengalami kelelahan mental atau burnout sehingga passion kita meredup. Itu wajar kok gitu ya, itu wajar sekali. Nah itu yang akan menjadi tema diskusi kita hari ini ya. Nah kalau kita bicara orang yang kuliah dengan passion itu apa sih ciri-cirinya?
Ya, ciri-cirinya apa sih? Tadi sebenarnya teman-teman di Mentimeter yang pertanyaan pertama sudah menjawab hal ini nih. Yang pasti bersemangat. Bersemangat tuh saya nggak bilang ketemu dosen, kan kita kadang-kadang suka ngejudge dosen A tuh dosen killer, dosen B tuh dosen baik, dosen C dosen judes. Kita kadang suka ngejudge gitu ya. Nah, bersemangat tuh bukan berarti kalau kita ketemu dosen-dosen yang mungkin tegas gitu ya, terus kita gue suka dosen itu, enggak sih. Tapi kembali kepada definisi passion. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bersemangat. Ketika kita tahu, oh dosen ini tuh tegas banget loh, kita lewat 1 menit aja nggak boleh masuk ruangan praktekum misalkan gitu ya. Nah, kita tetap oke. Nggak ada perasaan, kalau tadi ada yang menuliskan dunia bagai runtuh atau deg-degan cemas gitu ya. Jadi oke, dijalanin aja gitu ya. Jadi bagaimanapun situasinya, bahkan mungkin misalkan sedang banjir atau hujan, dia tetap bersemangat atau menyemangati dirinya untuk kuliah ya. Dan saya nggak bicara kuliah yang model datang ke kampus doang ya offline, tapi juga ketika harus online ya. Kita mungkin sering atau pernah dengar cerita dia sebenarnya sakit loh, tapi dia paksain untuk tetap ngikutin kuliah kayak gitu ya. Dia sebenarnya lagi pusing atau lagi batuk pilek, tapi dia tetap dipaksain kuliah. Nah itu yang menjadi bensin yang membakar dia memaksakan dirinya, ya mungkin salah satunya adalah passion gitu. Jadi dalam situasi apapun dia tetap oke untuk kuliah. Dia akan mau dan bersemangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang atau situasi-situasi yang dia hadapi ketika berkuliah. Nah, ketika ada tugas-tugas gitu ya, bukan berarti dia tidak mengeluh, tidak yang ya ampun, tugas gue banyak banget, hore, I am so happy, nggak gitu juga sih ya. Kita pasti pernah mengalami yang namanya tugas-tugas tuh kayaknya nggak berhenti deh, yang satu belum selesai nambah lagi 3 tugas lagi ya. Pasti akan ada momen-momen seperti itu. Nah, teman-teman atau sahabat sisi IT yang berkuliahnya pakai bumbu passion istilahnya ya, itu ketika ada tugas seberat apapun, semenantang apapun ya, teman-teman masih semangat untuk melakukannya. Kenapa? Karena tugas itu bukan beban buat teman-teman, tapi kayak tadi ya ada yang menuliskan penasaran kalau ingat kuliah gitu ya. Jadi pengen tahu gitu ya. Nah, itu mereka melihat tugas-tugas itu sebagai wah lumayan nih dapat ilmu baru, dapat materi baru gitu-gitu ya, sebagai pembelajaran bukan sebagai beban gitu. Bukan berarti teman-teman yang kuliah dengan passion terus nggak pernah ngeluh dengan tugas-tugas yang diberikan, enggak lah, manusiawi aja. Tapi dalam situasi sebesar apapun tugas-tugasnya, teman-teman ya tetap menjalankannya dengan baik gitu ya, dengan baik karena ya kita melihat itu sebagai salah satu cara kita bisa mempelajari hal baru seperti itu. Sehingga seberat apapun tantangan-tantangan yang dihadapi di kuliah, kita bisa membel kalau bahasa saya. Maksudnya membel tuh apa? Ketika kita merasa down, merasa capek, mungkin merasa burn out juga gitu ya. Burn out itu kelelahan mental kalau bahasa saya. Tapi kita pada akhirnya bisa memotivasi diri kita sendiri untuk tetap pasti gue bisa, udah deh gue kerjain pelan-pelan deh, nanti kalau nggak bisa gue nanya senior gue kayak gitu ya. Kita nggak mudah putus asa. Wajar kita capek, kita apalagi kalau misalkan ngerjain tugas akhir ya, banyak revisi segala macam, wajar kita merasa down. Tapi kita akan lebih mudah untuk memotivasi diri kita sendiri untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas kuliah kita. Terus kita nggak banyak kendala dalam memahami materi, ya. Kita mudah untuk belajar, ya. Kalau misalkan diterangin tapi kurang jelas, nah kita belajar sendiri pun nggak ada kendala, nggak ada penolakan. Biasanya orang-orang yang kuliahnya sesuai dengan passionnya itu nggak ada tarsok. Udah deh besok aja deh ngerjainnya, udah besok aja deh nanyanya gitu ya. Kenapa? Karena mereka
penasaran, mereka semangat gitu ya. Sehingga kalau ada materi kuliah yang baru atau yang belum pernah, ataupun mungkin ketika diterangin pertama kali dia nggak paham ya, dia gampang belajar sendirinya. Jadi lebih mudah untuk memahaminya kayak gitu. Kemudian ketika di luar jam kuliah pun terlibat diskusi terkait materi-materi kuliah, itu mereka oke, fine-fine aja. Sahabat sisi IT pernah nggak dengar salah satu seorang komennya gini, lu lagi nongkrong juga ngomonginnya mata kuliah mulu. Biasanya kalau yang ngomongnya kayak gitu tuh dia passionnya sedang meredup tuh gitu ya. Karena kalau orang-orang yang memang selama kuliah itu passionnya masih membara, dimanapun ketika membahas tentang materi kuliah tuh baik-baik aja, biasa-biasa aja, karena mereka menganggap topik itu ya topik sehari-hari yang memang mereka sukai seperti itu ya. Tidak Bu ada. Amel, Ya, maaf interupsi sedikit. boleh banget. Boleh on cam Bu, karena kita mau live di IG juga. Oke, semoga sinyal saya nggak ini ya. Ya. Oke, sudah on Baik. time? Ya. Terima kasih Ibu. Lanjut Baik. Bu, saya masih kepo Bu. Lanjut Bu. Baiklah. Kemudian mereka senang untuk berdiskusi terkait materi kuliah ya, karena ya itu merupakan suatu materi yang memang mereka enjoy. Jadi udah kayak topik biasa aja, mereka memang senang untuk ngomonginnya seperti itu. Kemudian yang keenam itu memiliki target dalam kuliah. Jadi mereka tuh nggak yang cuman masuk kuliah, oh ya besok ujian, oh ya besok libur, oh ya ada tugas ini. Jadi mereka tuh sudah punya, oh gue 2 tahun harus selesai, wah gue semester ini mata kuliah yang harus selesai ini, praktikum harus selesai ini, tugas ini harus selesai tanggal segini. Jadi mereka tuh sudah bergerak dengan tahapan-tahapan yang jelas, sudah tahu, oh aku harus ini, setelah itu ini kayak gitu ya. Jadi tercurahkan tuh passionnya di situ, jadwalnya tuh mereka. Walaupun mereka mungkin bukan tipikal yang sistematis, tapi mereka sudah punya target, sudah punya bayangan. Oke, saya semester ini harus menyelesaikan sekian SKS ya, sekian SKS ini ada 2 praktikum yang sudah harus saya selesaikan. Atau gini, teman-teman pernah nggak, misalkan itu sebenarnya kita tahu praktikum itu untuk kita mesti buat mesin, misalkan gitu ya, atau mesti buat program. Nah, kita mesti buat program, tapi itu sebenarnya tugas untuk semester berikutnya. Cuman dari sekarang, karena kita sudah tahu, semester depan kan gue mesti buat program sendiri ya, gue bikin program apa ya. Nah, kita sudah merencanakan dari sekarang. Kayak gitu tuh yang dimaksud ya. Jadi kita sudah benar-benar punya gambaran jelas selama kuliah itu apa saja mau kita lakukan. Dan pantang menyerah. Ya, saya nggak bilang orang-orang yang dengan passion dalam jurusannya itu dia selalu happy, selalu bersemangat. Enggak, pasti akan ada momen-momen di mana dia lelah, capek fisik mungkin, capek emosional, apalagi ketika masuk ke ujian akhir atau tugas akhir ya. Baik, sepertinya ada yang bocor lagi ini mikrofonnya nih. Saya tunggu. Oke, baik ya, biar teman-teman bisa jelas dengar suara saya. Oke, saya lanjutkan. Wajar apabila kita ada momen-momen kita lelah ya, apalagi kalau misalkan tugas akhir atau kita menjelang ujian akhir ya, banyak revisi. Biasanya kan gitu ya, kita sudah happy nih, mau udah mau selesai. Saya pernah tuh waktu bikin skripsi mau masuk bab 4 tapi tahu-tahu harus ngulang lagi dari bab 2. Nah, itu kan bikin kita down juga bagaimanapun. Tapi dengan adanya passion, kita yang benar-benar passionate dengan jurusan kita, itu biasanya ketika kita down, ketika kita lelah pun gampang kita untuk bounce back-nya lagi, untuk semangat lagi. Udah coba lagi. Dan kita akan selalu bertanya, kita akan selalu penasaran gitu ya, kok ini gini ya, kok dosennya bilang hitunganku salah ya, kok dosennya bilang programmingnya aku ini kok rentan virus ya, misalkan kayak gitu. Jadi kalau dikasih revisi pun atau dikasih feedback pun, kita nggak yang gitu aja masa suruh ngulang, kita nggak yang kayak gitu. Oh, ini kok
kayak gitu ya? Kenapa suruh ngulang ya? Nah, ada keponya seperti itu ya. Jadi saya yakin teman-teman sahabat sisi IT semua punya nih perilaku-perilaku ini karena saya lihat dari Mentimeter kita teman-teman cukup passionate nih dengan jurusan yang diambil ya. Tinggal kita jaga gimana teman-teman jaga gimana supaya passionnya itu tetap membara seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang passionnya lagi nggak ada atau kuliah nggak disertai dengan passion, ini seperti apa sih gitu ya? Yang pasti mereka nggak semangat kuliah atau bahkan ya malas kuliah gitu ya, malas ngomongin kampus, malas mikirin kampus ya. Kemudian kalau ada tugas tuh ngeluh aja bawaannya ya, ngeluh kemudian kayaknya susah banget ngerjainnya. Terus mudah merasa terbebani atau tertekan dengan tugas-tugasnya, dengan cara dosen mengajarkannya, dengan jadwalnya, ya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari keluhan-keluhan. Itu biasanya sering dilakukan oleh orang-orang yang kuliahnya tuh nggak pakai passion. Atau mungkin kuliahnya nggak sesuai dengan passionnya. Nah, mereka bahkan kayaknya sudah dijelasi berulang-ulang kali, sudah ada tutor misalkan ya, sudah ada pembimbing privat misalkan, itu nggak tahu, pokoknya susah aja untuk benar-benar bisa memahami materi kuliahnya. Mungkin kalau untuk materi-materi yang memang sifatnya harus dihafalkan, mereka masih bisa lah, walaupun prosesnya tidak semudah teman-teman yang kuliahnya dengan passion ya. Cuman untuk memahami konsep dari materi kuliahnya itu buat orang-orang yang kuliahnya tanpa passion itu agak susah. Ya, pokoknya enggak, kalau bahasa saya enggak nyanda tuh yang enggak masuk. Dia tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bagaimana proses menjadi 2-nya itu yang dia agak sukar untuk memahaminya. Contohnya gini deh, teman-teman mungkin punya buku atau film yang teman-teman suka, itu kan akan mudah untuk memahami alur ceritanya, orang-orangnya siapa aja, dibandingkan teman-teman baca buku atau nonton film yang nggak disuka. Pasti kan banyak nanyanya, kok ini gini, kok ini gitu, aduh pusing deh, nggak ngerti deh. Nah, konsepnya kayak gitu dalam memahami materi kuliah bagi orang-orang yang nggak punya passion. Jadi ya susah masuknya karena dia nggak tertarik. Nah, kata kuncinya itu, karena dia nggak tertarik, karena materi itu bukan materi yang bagi dia tuh menarik ya. Sehingga kalau di luar jam kuliah dia mendengar topik-topik yang berhubungan dengan materi kuliah, aduh tuh rasanya, kalau bahasa saya rasanya senep banget, males banget gitu ya. Rasanya tuh aduh ngapain sih ngomongin itu mulu, nggak nyenengin lah dia, bahkan kalau bisa menghindari kelompok-kelompok itu gitu ya. Kalau kuliah kan biasanya kita kalau lagi ngobrol sama teman-teman ya di luar jam kuliah, nanti tahu-tahu omongannya nyambung dengan topik perkuliahan. Nah, itu biasanya kalau ada 1 orang atau 2 orang yang nggak ada passion dalam kuliah, itu biasanya dia menghindar tuh, atau bahkan pergi, karena dia nggak suka materi itu, gitu ya. Topik pembicaraan itu dia nggak suka. Dalam menyelesaikan kuliah pun dia ngikutin alur aja. Oh iya, semester depan harus bikin program ya. Ya udahlah lihat nanti. Oh iya hari ini masuk. Oh iya minggu depan ujian. Oh iya besok harus ngumpulin tugas. Ya udah ngikutin alur aja. Bahkan terkadang dia tidak bisa mengikuti alur sesuai dengan jadwal yang ada. Karena buat dia tuh tidak menarik ya, tidak menarik, tidak penting sehingga tidak melihat buat apa sih, tadi dulu lah, sebentar lah, nantilah kayak gitu ya. Dan cenderung ya. Baik Ibu, sedikit mengingatkan kita ada sesi tanya jawab abis ini Bu. Oke, tenang aja, dikit lagi selesai. Siap. Ya, oke saya lanjutkan dan mudah menyerah dia, mudah menyerah. Suruh revisi ya, besok kasih saya. Aduh, udah deh minggu depan aja deh, malas gue. Kayak gitu ya. Apa sih tidak terbakar dirinya atau tidak terdorong dirinya untuk tek. Nah, itu salah satu. Itu perilaku-perilaku mereka yang kalau kuliah itu nggak pakai passionnya nggak ada ya. Terus gimana nih kita menumbuhkan passion? Karena kalau dari contoh tadi yang saya sampaikan tentang passionnya Mbak Nurul dalam drama ya, kalau kita melakukan suatu hal apapun itu, kita lakukannya dengan passion,
itu ringan di kita. Ringan di kita, kemudian kitanya happy dan ide-ide kita keluar semua dan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, gimana nih kita menumbuhkan passion atau bagaimana kita mempertahankan passion yang sudah ada? Cari dulu target kita apa. Kayak tadi, pengen kerja di Microsoft. Nah, setiap kali kita merasa passion kita redup, ingat itu. Oh iya, kan gue pengen kerja di Microsoft ya. Kalau gue nggak selesai tahun ini, kagak bisa nanti, lama lagi. Ya, tentukan hasil akhir yang pengen kita capai apa. Mau nggak mau untuk mencapai hasil akhir itu, keluar dari zona nyaman kita. Ya, keluar dari zona nyaman kita. Yang biasanya kita mungkin ngerjain tugas itu semampunya kita gitu ya, atau kita biasanya kita belum tahu tentang suatu program tertentu, nah kita harus mau belajar gitu ya. Jadi coba deh mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman kita. Dan ingat sesuatu yang membuat kita bahagia atau membuat kita merasa terpenuhi atau sumber hasrat kita, misalkan, oh iya saya pengen cepat-cepat lulus supaya saya bisa membahagiakan orang tua kita, bisa membahagiakan orang tua saya. Oh iya saya pengen cepat lulus supaya saya bisa kerja di perusahaan multinasional, supaya teman-teman saya iri sama saya, misalkan kayak gitu ya. Tentukan sumber hasrat kita, sesuatu yang membuat kita merasa bahagia. Nah, itu yang harus kita ingat terus ketika passion kita sudah mulai meredup nih, atau kita sudah mulai kehilangan semangat nih, gitu ya. Oh iya, saya nggak boleh nyerah menyelesaikan tugas akhir saya, supaya saya bisa cepat lulus dan saya bisa bekerja dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, kayak gitu prosesnya. Miliki yang namanya growth mindset. Growth mindset itu apa maksudnya? Kita selalu berkembang, selalu pengen lebih baik, selalu ingin mengetahui hal baru, mempelajari hal baru. Kita selalu ingin menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi kita berkompetisinya tuh dengan diri kita sendiri. Nggak ada kita iri-irian dengan keberhasilan orang lain. Jadi kita berkompetisinya, oh kemarin saya A-nya dapat 4 misalkan gitu ya. Dari semester depan saya A-nya bisa dapat di 6 mata kuliah misalkan kayak gitu. Jadi selalu ingin berkembang, selalu ingin menjadi lebih baik, selalu ingin mengetahui atau mempelajari hal baru, yaitu growth mindset. Nah, ini yang mau saya kenalkan kepada sahabat CCIP, yaitu grit. Tumbuhkan grit. Grit itu apa sih? Nah, sebelum kita sentuh grit, teman-teman tadi teman-teman sebenarnya sih sudah menemukan, sudah menemukan yang poin 3 nih sebenarnya. Kalau dari jawabannya ya, teman-teman sudah menemukan sumber hasratnya, sumber passionnya. Ada yang bilang sesuai minat, ada yang bilang prospek kerjanya bagus. Nah, ini kan hasrat yang pengen teman-teman miliki. Ada yang bilang prospeknya luas, ngikutin kakak, pengen kerja di Microsoft, pengen jadi pemain di belakang layar. Nah, ini sumber hasratnya sebenarnya teman-teman sudah dapat. Ini yang harus dipertahankan ya. Mengingatkan yang tadi kita Mentimeter ya. Nah, kalau saya lanjut lagi dengan grit nih. Tadi kan saya sampaikan yang kelima adalah tumbuhkan grit. Grit itu apa? Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah mengetahui tentang grit belum. Jadi ini dari buku yang dikarang oleh Angela Duckworth, yang intinya kalau dari arti grit itu ketabahan. Maksudnya ketabahan apa? Grit itu bagaimana kita tetap mempertahankan passion kita. Contohnya kayak tadi ada yang pengen bekerja di Microsoft. Grit itu bagaimana kita bisa tetap tabah, tetap tekun, tetap sabar untuk mempertahankan, oh saya pengen kerja di Microsoft. Untuk kerja di Microsoft saya harus menyelesaikan kuliah saya, apapun tantangannya kayak gitu ya. Nah, itu grit. Bagaimana kita terus maju dan bertahan untuk mencapai tujuan kita. Ya, kalau teman-teman tertarik tentang grit, ini ada bukunya, bisa cari online atau di toko-toko buku. Nah, ini yang harus dipertahankan, ketabahan kita. Hasrat kita sudah ada, pengen kerja di Microsoft, tinggal gigihnya ini. Gigih itu apa? Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau capek, istirahat, kerjakan lagi. Itu gigih ya. Nah, kedua aspek ini yang namanya grit.
Nah, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya punya satu video yang mau saya tampilkan ke teman-teman. Ini penjelasan singkat tentang gimana sih kita untuk meningkatkan grit ya. Setelah video ini kita akan buka tanya jawab. Nah, ini video dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin teman-teman sahabat sisi IT bahasa Inggrisnya sudah capcis-cus ya, sudah lancar kayak kereta api. Oke, saya coba lagi dulu ya, Bu Nurul ya, kita tes dulu ya sebentar. Baik, silakan, Bu. Questions that fascinate you, and you'll find the capacity to stay. Aman ya? Ya. Oke, yuk kita saksikan film ini ya. I recently read the book Grit by Angela Duckworth. Angela's a psychologist at the University of Pennsylvania, and she's obsessed with finding out the answer to the question, who's successful and why? She's conducted studies involving national spelling bee champions, elite military training graduates, and top corporate salespeople to determine what was the biggest predictor of their success. She wondered, was it talent or was it effort? Now, our society would have us believe that it would be talent. We have the tendency to marvel at natural talent and overlook the importance of effort. Surveys show that we commend people who put in the effort, but we don't actually believe it can compete with natural talent. We often discount our own abilities when going up against people who have a higher IQ or appear more naturally gifted. But Angela has found the following to be true in study after study. Where talent counts once, effort counts twice. Angela explains this using a simple formula. Talent times effort equals skill, and skill times effort equals achievement. When you apply effort to any base level talent, you get skill. When you apply effort to skill, you get achievement. The science shows that grit, the sustained application of effort towards a long-term goal, is the biggest predictor of lifelong achievement. For some, it's an inconvenient truth. Certain people like to see natural talent and use it as an excuse as to why they would never achieve what those people can, and don't even bother trying in the first place. But for others, it can be liberating, knowing that they're not doomed to mediocrity due to a lack of talent. If they put in the effort, they can achieve great things. Sure, there are some limitations. All of us can't make the NBA. We're not all 6'9". But you could become one of the best players in your local basketball league. By remembering that talent counts once, effort counts twice, we can be hopeful that we can one day become more than we think we can, that we can achieve great things despite not winning the talent lottery. But being gritty is hard. Resisting endless temptations to quit or experiencing failure is extremely difficult to deal with. But Angela says we all have the ability to grow our grit if we direct our focus in 4 specific ways. First, develop a fascination with what you're trying to do. Second, strive to improve each day. Third, remind yourself of the greater purpose. And fourth, adopt a growth mindset. Charles Darwin admitted to not having great quickness of apprehension. To discover the mysteries of natural science without possessing supernatural intelligence, Darwin developed an obsessive fascination and was said to keep questions alive in the back of his mind, questions that related to what he was observing, that drove him to discover the connection between all living things. His deep interest in the natural sciences and constant questioning led him to the breakthrough that we now know as the theory of evolution. So what questions are most intriguing to you? Find the questions that fascinate you, and you'll find the capacity to stay gritty while trying to achieve something great. Next, aim to improve yourself every single day. Compete with who you were yesterday. Olympic gold medal swimmer Rowdy Gaines once said, at every practice, I would try to beat myself. If my coach gave me 10 100-meter swims one day and asked me to hold it to 1 minute and 15 seconds, the next day, he would give me 10 100-meter swims, and I would try to hold it to 1 minute and 14 seconds. Angela says that the refrain of all paragons of grit is that whatever it takes, I want to improve. It doesn't matter how excellent they already are. So how can you carve out time each day to push your abilities and seek constant and never-ending improvement? The third way to grow our grit is to remind ourselves of the greater purpose. Angela conducted a survey of 16,000 adult Americans to determine what was a bigger contributor of grit, obtaining a feeling of pleasure or feeling a greater sense of purpose. She found that people on the upper half of her grit scale experienced a similar level of pleasure in what they were doing,
But she found that higher levels of purpose directly correlated to higher levels of grit. Angela says the most gritty people see their ultimate aims as deeply connected to the world beyond themselves. You could be a bricklayer simply laying the bricks for a cathedral, or you could be a bricklayer building the house of God. It's largely up to you to determine what purpose or greater meaning your work has. Whatever you come up with has the capacity to raise your level of grit. The last way to grow your grit is to develop a growth mindset. Bill McNabb, the past CEO of Vanguard, the world's largest provider of mutual funds, interviewed leaders within the organization to see who were successful and who weren't. He found that long-term success was dependent on a core belief. Those who believe that, I can't learn anymore, I am what I am, this is how I do things, routinely failed to move up to a senior level. To be gritty, you need to scrap the theory that your abilities are fixed, because it's simply not true. Neuroscience has shown that we have an enormous capacity to change our brains and learn new skills as we get older. The brain is plastic, and you can mold it through sustained effort and experience. Reflect on a time when you started something new that you were scared you couldn't learn, but you actually did. Use the memory of that experience to disrupt any beliefs that your abilities are fixed. In the end, Angela says that learning to stick to something is a life skill that we can all develop. By remembering that the science shows that grit matters more than talent, and that we all have the capacity to grow our grit, we can develop the confidence to start taking action despite how untalented we think we are. That was the core message that I gathered from Angela's book. She has much more material to help you understand the science of achievement. I highly recommend it. If you would like a one-page PDF... Nah, itu sedikit gambaran gimana sih kita bisa meningkatkan grit kita ya. Jadi semoga dari diskusi kita siang hari ini teman-teman tuh sudah punya gambaran, oh ini toh yang dinamakan passion. Apakah aku punya passion? Dan kalau saat ini passionku sedang bersembunyi, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan passion saya? Dan kayaknya saya ingin mengenal lebih jauh deh tentang grit, karena itu mampu untuk mempertahankan passion saya dalam mencapai tujuan saya. Jadi demikian Mbak Nurul, silahkan apabila teman-teman mau diskusi, ada yang mau ditanya, bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, menarik sekali tadi videonya ya Bu ya. Saya dapat satu wawasan baru juga nih, teman-teman juga pasti menyimak dari awal sampai akhir nih banyak yang bisa kita dapatkan ya, bahwa ada rumus di sini untuk mencapai achievement ya tadi ya. Talent dikali effort sama dengan skill, dan skill dikali effort sama dengan achievement. Nah, simpen baik-baik tuh di dalam memori kita ya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya silakan, boleh di typing di kolom chat atau langsung nyalakan audio dan videonya. Iya. Sambil menunggu pertanyaan Ibu, boleh saya yang bertanya? Ya, boleh. Dari beberapa pemaparan tadi, sebenarnya ada masih sedikit ada pertanyaan ya Bu ya. Begini Bu, kalau misalnya kita ini lagi ada dalam situasi atau kondisi galau seperti itu ya Bu ya, tapi kita tidak bisa menganalisa diri sendiri ya Bu ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah perasaan kita ini dikarenakan pilihan studi yang salah, merasa pilihan studi yang salah, atau hanya disebabkan merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan, Bu. Namanya orang sudah stres, pastikan kita tidak bisa menebaknya sendiri ya. Dan mungkin untuk menuju ke psikolog kita merasa ini masih levelnya biasa-biasa aja, belum perlulah kita ke psikolog gitu, Bu. Gimana tuh, Bu? Oke. Kalau untuk sahabat sisi IT, setahu saya ada konselor ya, konselor pendidikan ya? BP ya Bu ya, ada. BP. Nah itu biasa bisa dibantu oleh beliau tersebut ya, di counseling atau konselor ya istilahnya ya. Karena biasanya mereka itu memiliki kompetensi dan keterampilan untuk mengarahkan ini sebenarnya bagaimana sih passionmu terhadap jurusan ini, atau mungkin ada passion lain dengan jurusan lain atau peminatan lain seperti itu ya, mungkin bisa diskusi dengan konselor tersebut atau dengan dosen-dosen yang dirasa sahabat sisi IT cukup objektif ya. Melihat potensi kita seperti apa sih kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilakukan diskusi dengan beliau-beliau tersebut. Kalau alternatif berikutnya sih kita bisa diskusi dengan keluarga, tapi kalau keluarga kan masih cukup
ada subjektivitasnya ya. Misalkan udah di situ aja gitu ya. Atau udah kamu gini aja. Nah, kalau dengan praktisi akademisi kayak misalkan konselor atau dosen, pengalaman mereka dalam bidang pendidikan sudah bertahun-tahun dan mereka sudah mengalami atau menemui berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswanya. Jadi pengalaman-pengalaman itu seharusnya bisa membantu sahabat sisi IT ketika merasakan kegalauan tersebut. Gitu sih Mbak Nurul Suci menurut saya. Artinya betapa pentingnya ada orang di samping kita ya Bu ya ketika kita adalah dalam perasaan seperti itu. Baik, ini ada masuk satu pertanyaan dari Sadewa 6 Rifan ya. Jadi ada satu peristiwa dalam dunia psikologi di tengah kita rasa sudah berpassion yang dinamakan overwhelm atau burnout atau kewalahan. Nah, bagaimana cara menyadari batas dan batasan jelas itu seperti apa terhadap kita menuju akan hal itu sehingga kita bisa segera mengantisipasi dan tidak akan sampai atau setidak-tidaknya berlama-lama betah di sana atau kewalahan tadi dan bisa kembali bangkit lagi karena tetap secara hakikat manusia itu sangatlah terbatas. Terima kasih banyak Ibu Amelia. Oh, kurang lebih sama seperti apa yang saya tanyakan tadi, Bu. Silakan Ibu. Mungkin saya tambahkan lagi ya. Tadi siapa nih yang bertanya? Bapak Sadewa, Mas Sadewa lah ya. Jadi iya wajar setiap dari kita mau mahasiswa mau pekerja kita mengalami burnout atau lelah emosional kalau bahasa saya ya. Nah, satu gimana mencegahnya? Kita bisa cegah itu dengan menjaga keseimbangan aktivitas kita. Jadi kita tetap aktif di kampus, kita tetap mengatur waktu untuk kehidupan sosial kita, misalkan hangout sama teman-teman gitu ya. Kita tetap mengatur waktu untuk keluarga kita, untuk ibadah kita, untuk aktivitas-aktivitas di luar kampus, misalkan kita ikut pengurus RT misalkan atau pemuda RT gitu ya. Ada waktu juga yang harus kita alokasikan untuk hobi kita dan juga me time. Nah, untuk menjaga itu ibaratnya tuh kue pie yang bulat ya. Untuk menjaga itu kayak kue tar deh. Kue tar kan kita kalau mau bagi-bagi ke orang, kita mau bagi ke 5 orang, itu kan dipotongnya kan harus rata. Nah, untuk menjaga supaya passion kita tetap ada, semangat kita tetap ada, waktu kita tuh harus dibagi rata semuanya sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jadi juga jangan kita full 90% dari kue itu kita fokuskan untuk kuliah kita karena kita benar-benar passionate banget sehingga kita nggak punya waktu untuk aktivitas yang lain. Nah, untuk menjaga sebaiknya semua tuh harus dibagi sesuai dengan kapasitas kita. Teman-teman yang lebih tahu lah untuk keluarga itu berapa persen waktunya ngaturnya kayak gimana, untuk kuliah berapa persen waktunya ngaturnya kayak gimana gitu ya. Itu harus seimbang tuh, harus balance. Itu untuk mempertahankan supaya kita nggak cepat burn out, nggak cepat kelelahan emosional. Nah, kalau untuk mengatasi ketika kita sudah burn out itu gimana? Kalau bahasa kerennya sekarang healing gitu ya. Tapi healing itu sering identik dengan jalan-jalan, Mbak. Sebenarnya healing itu nggak mesti jalan-jalan. Healing itu bisa aja dengan saya hari Sabtu ini mau di rumah aja, mau ngerapiin kamar saya karena saya suka kalau kamar saya bersih, atau saya mau merubah dekorasi kamar saya, tempat tidur saya pindah, meja belajar saya pindahkan posisi ya. Jadi kalau menurut saya healing itu lebih ke kita coba lakukan hal-hal yang membuat kita happy, lebih tenang, atau bahkan kalau selama ini kita belum punya waktu untuk hobi kita, ya sudah kita luangkan waktu untuk melakukan hobi kita. Kita itu meluangkan waktu untuk menyadari ini apa sih yang saya rasakan. Nah, red flag itu apa ya? Peringatan pertama kita ini sudah burn out adalah kalau biasanya kita diajak teman kita ngumpul di kafe, kita semangat, ini kita nggak semangat. Jadi hal-hal yang dulu kita lakukan, kita passionate atau kita semangat, kita happy, ini kita mulai nggak happy. Nah, itu peringatan pertama kalau kita sudah mulai mengalami kelelahan mental, dan biasanya badan kita itu lebih cepat lelah. Jadi meskipun alarm kita sudah ya, Bu, ya? Alarmnya tuh itu, meskipun kita udah tidur 10 jam, kayaknya tuh kita kuliah di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi kok
cepet capek ya, bawaannya capek mulu. Nah, itu udah peringatan bahwa kita nih kayaknya sudah mulai mengalami burnout atau kelelahan emosional atau kewalahan gitu ya. Nah, mulai deh kita apa sih yang bisa membuat kita bangkit lagi, atau kita mulai mengatur ulang jadwal kita, apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita gantikan, kayak gitu ya. Yang penting kalau kita sudah mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulunya kita semangat banget, nah itu sudah menjadi peringatan. Kayak gitu ya. Seperti Baik, itu. Ibu. Luar biasa mencerahkan ini, Bu. Tadi saya melihat ada yang raise hand tapi tiba-tiba turun nih. Oh, Mungkin ada yang mau mungkin curhat nih, pertanyaannya Bu. sama. Oh, Iya, atau mau silakan, curhat, Bu, yuk. siapa tahu. Ayo, silakan, Mumpung lagi sama silakan. Ibu psikolog loh. Silakan Yuk, saya silakan. beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya lewat chat silakan, atau langsung di on kan cam atau audionya, kalau malu nggak apa-apa. Baik. Di antara teman-teman ini sepertinya juga lebih banyak yang memang kuliah di sisi IT ini karena passion, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, luar biasa sekali. Kalau Tinggal zaman dijaga. zaman saya dulu banyak yang karena orang tua, Bu. Karena disuruh Kata orang orang tua tua, gitu ya. kata orang tua saya lebih baik masuk ke sini daripada ke sini. Nah, anak sekarang ini lebih demokratis kelihatannya sama keluarganya ya. Sudah bisa Baik, menentukan pilihan sendiri ya. betul sekali, Bu. Ayo teman-teman, masih ada yang mau nanya sebelum kita tutup webinar kita hari ini? Mungkin Aska Aulia, silakan kalau mau bertanya. Ini salah satu, Aska Azalia, sorry. Saya pikir Aska yang kemarin. Kalau siswa IT yang berprestasi ada tuh namanya Aska. Seru. Jadi juara Mendix Hackathon. Nomor Oh, 3 oke. se-Indonesia, iya. Wow, keren. Itu benar-benar cerminan dari siswa-siswi IT yang menuangkan passionnya dalam karya tuh, Bu. Oke, hebat, luar biasa sekali. Makanya benar ya tadi ketika Mentimeter ya, Iya, betul. banyak banget yang menjawab ya karena tertarik, tertantang, suka gitu ya. Iya, Ayo silakan, ini yang audionya bocor mungkin bersiap-siap untuk mengajukan pertanyaan. Namanya. Iya. Ibu kalau misalnya nanti kita undang lagi di sesi berikutnya nih Bu, minggu depan kita kan rencana akan ada Bapak Nanang Hernanto ya, yang membahas kerja tidak sesuai passion. Jadi kelanjutan dari webinar kita hari ini ya Bu ya, kerja tidak sesuai passion. Mungkin bisa diulas dari sisi HRD dan sekaligus dari sisi psikolog gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bersedia ya Bu ya? Boleh, nanti kita atur waktunya ya. Siap, karena di dunia kerja ini lebih kompleks Bu permasalahannya. Betul Kadang kita mau sekali. keluar kerja tapi kita butuh penghasilan gitu ya. Betul, Tapi kalau betul. kita bertahan, kita tidak nyaman dengan hati kita. Dan ini banyak sekali terjadi Bu sebenarnya di luar sana. Betul, betul, betul. Setuju sekali. Dan kadang-kadang nggak bisa dihindari ya. Iya. Kadang-kadang sebelum kita mencapai dream job kita, kerja di Iya. Microsoft gitu ya, Iya, betul. kadang-kadang kita harus ada pengalaman-pengalaman di perusahaan lain karena kita memang membutuhkan pemasukan. Jadi ya suatu kenyataan yang memang sering terjadi dalam dunia bekerja ya. Betul sekali Ibu. Baik teman-teman, masih ada waktu sedikit? Atau kalau misalnya memang tidak ada lagi, saya tutup webinar kita hari ini ya. Ya, teman-teman, saat ini sudah menunjukkan pukul 14.30, berarti berakhir sudah webinar kita hari ini. Terima kasih bagi sahabat CCIT yang sudah menyimak pemaparan kita tadi. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang berharga dan menerapkannya dalam keseharian kita. Mungkin dari Ibu Amelia Fitri ada closing statement? Oke, jadi teman-teman, bagaimanapun kita mesti menjaga passion kita ya. Nah, teman-teman bisa identifikasi, bisa rasakan sendiri ketika passion kita mulai menurun ya. Itu yang tadi saya sampaikan. Peringatannya seperti apa dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga passion kita seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih sekali Ibu. Teman-teman sahabat CCIT, ingat ya kata pepatah bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan sebaik-baiknya hari ini. Jadi jangan habiskan waktu kalian buat galau, stay fokus pada apa yang sedang kamu kerjakan pada hari ini untuk menggapai kesuksesan di masa depan. Nah, baik, mari sama-sama kita sampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Amelia Fitri atas materinya yang sangat berharga hari ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sahabat CCIT yang telah mengikuti webinar hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga dalam menuju impian kita. Nah, sahabat CCIT jangan lupa ya, tadi sudah saya spoiler sedikit tentang menambah wawasan seputar dunia kerja. Minggu depan kita akan ada webinar bersama Bapak Nanang Hernanto, seorang associate trainer di bidang HRD yang akan mengangkat topik kerja tidak sesuai passion. Nah, webinar ini bagus banget ya sebagai penambah wawasan kita karena siapa tahu nantinya kalian juga akan alami ya. Follow juga seluruh sosmed CCIT dan mari kita isi waktu dengan kegiatan bermanfaat, jaga kesehatan dan jangan lupa menginformasikan tentang pendidikan siap kerja 2 tahun di CCIT FTUI. Saya Nurul Suci, izin menutup webinar hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Terima kasih Bu Lia.